Ini terkait dengan Pak mantan presiden. Kita juga belum tahu seperti apa sih yang disampaikan. Jadi kami di KPK itu menangani perkara itu secara berjenjang. Mulai ada laporan dari masyarakat ataupun misalkan temuan oleh BPK hasil audit atau BPKP, kemudian kita tindak lanjuti di PLPM atau Dumas, kemudian dari sana tindak lanjuti penyelidikan, kemudian kalau dianggap memang ada peristiwa tindak pidana korupsinya, naik penyidikan, di penyidikan baru dilakukan upaya-upaya paksa, ya, memanggil, menggeledah, menyita, memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya. Nah, kita tidak tahu seperti apa ini. Kalau ada laporannya tentunya secara berjenjang, nanti ditunggu saja. Tunggu laporannya ya. Pak, mereka katanya memfollow bertiga lapor yang telah mereka laporkan. Itu suatu verifikasi Kaisang Gibran tahun 2020 kasus verifikasi sama Bobi kemarin di Lebak Medan. Ya. Sampai saat ini di penyidikan belum ada ya. Itu. Jawabannya itu di penyidikan belum ada. Mungkin ada masih ada di PLPM atau di mana. Nanti bisa disusuri. Ya, ini harus masuk. Itu tadi saya sampaikan bahwa prosesnya laporan itu masuk ke PLPM atau Dumas, kemudian diteliti di Dumas. Kalau sudah dinyatakannya layak untuk dilakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana korupsi, terbitlah sprindik, kemudian dilakukanlah penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti-bukti, dan dinyatakan ini berdasarkan pasal 44 ini naik untuk ke penyidikan. Nah, kita expose naik penyidikan, di penyidikan kita melakukan upaya paksa, pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain untuk menemukan tersangkanya gitu ya. Jadi sampai saat ini apa yang tadi Mas Rizky sampaikan itu belum ada khususnya di penyidikan belum ada. Di penyelidikan saya belum monitor, nanti kita cari ya. Kemudian terkait dengan CSR BI, ini beberapa tadi anggota DPR disebutkan oleh Mas Rizky ya. Ini sedang kita dalami aliran dana, apakah hanya pada 2 orang yang sudah kita panggil atau kepada yang lainnya, karena berdasarkan keterangan saya juga baca di media, ada keterangan waktu doorstop dari Pak Saudara S menyatakan bahwa semuanya dapat, kan gitu kan, semuanya dapat. Kita sedang dalami, karena yang kita temukan sejauh ini bahwa yang khususnya ya yang sudah kita periksa itu dana CSR itu tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, gitu ya. Kemudian ini ada terkait dengan CSR BI juga ada diduga bahwa seseorang berinisial R ya menemui seseorang petinggi berinisial R juga dan R-nya itu bertemu dengan saudara Bapak A ya, gitu. Bapak A gitu ya, di Kebayoran Baru. Dicari aja. Dari nggak tahu kapan itu, saya juga ini baru dapat informasi ini. Nah, baiklah saudaraku, di sini ya ini kayaknya terkait Morembet ya, kayaknya ini Morembet ini terkait masalah Sekjen PDIP Pak Hasto dipanggil oleh KPK. Ya, panggilan pertama mangkir, tapi panggilan kedua nanti tanggal 13 pagi itu akan menghadiri ya, diperiksa oleh KPK sebagai tersangka. Nah, ini sudah mulai digulir-gulirkan ya terkait masalah korupsi Pak Jokowi. Nah, kita tidak tahu ini seperti apa endingnya. Apakah benar Presiden Jokowi dan keluarganya itu terlibat korupsi atau tidak? Nah, kita tunggu dengar. Yang kita tahu selama ini bahwa Pak Jokowi tidak pernah korupsi. Tapi jika memang di saat ada pengakuan
ya dari Sekjen PDIP Pak Hasto bahwa mungkin Pak Jokowi atau keluarganya yang terlibat korupsi dan ada bukti-buktinya. Nah, ini adalah babak semakin panas ya, babak panas ini kawan. Nah, kalau saya sih mudah-mudahan saja Pak Jokowi tidak terseret dalam kasus korupsi. Karena kita tahu selama ini Pak Jokowi lurus. Nah, tapi kalau Pak Hasto mungkin ada temuan atau bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas Pak Hasto sudah menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa punya ya bukti-bukti dalam bentuk video terkait pejabat-pejabat negara yang terlibat dalam korupsi. Yang katanya sekarang lagi diakte notariskan di Rusia. Nah, itu disampaikan oleh Ibu Koni. Jadi ini masih panjang ya. Apalagi beberapa hari lalu rumah Sekjen PDIP Hasto digeledah oleh KPK. Nah, di sini dari pihak PDIP bahwa penggeledahan rumah Pak Hasto ini adalah untuk pengalihan isu, katanya begitu. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia, ya biarkan hukum berjalan dan kita menonton dan mendengar. Kita menonton dan mendengar apakah akan ada buka-bukaan, apakah ada pejabat nanti yang akan terlibat, baik yang sekarang sedang menjabat atau yang sudah selesai menjabat. Kalau semua terbuka, nah itu adalah harapan rakyat Indonesia. Ya, itu harapan rakyat Indonesia. Karena apa? Kita tahu bahwa korupsi ini sangat-sangat ya merugikan rakyat, merugikan negara yang seharusnya uang itu untuk kemakmuran, kesejahteraan, tetapi disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat yang sedang korupsi. Maka itu kawan, kita tidak perlu dulu banyak berbicara terkait masalah ini. Yang jelas sampai saat ini ya ada desakan untuk segera diperiksa, Pak Jokowi segera diperiksa. Namun kita sudah dengar bahwa KPK mengaku belum bisa memeriksa Jokowi ya dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan tadi. Jadi kita tunggu dengar saja kawan, seperti apa ke depan endingnya ini. Yang jelas di masa pemerintahan Prabowo Gibran, korupsi ini adalah salah satu PR yang harus segera dituntaskan di negeri ini dan diselesaikan. Mantap. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.